Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita akan membahas mengenai konsep birokrasi oleh Max Weber. Nah, sebelum memasuki materi yang akan dijelaskan, ada pepatah bahasanya tak kenal maka ta'aruf, untuk saling mengenal satu sama lain agar lebih enak dalam diskusi dan lain sebagainya. Oke, yang pertama silahkan Agatha Kemal. Baik, perkenalkan, nama saya Agatha Kemal Puspasari. Berikut yang ada di layar merupakan profil singkat saya dan berikut dengan pengalaman-pengalamannya. Next. Ya, selanjutnya saya sendiri ada mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi. Berikut merupakan CV daripada diri saya sendiri. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Gabriel Nogando dan di sini tertera profil singkat saya. Sekian. Adapun moto dari kelompok kami yaitu sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Dari Najwa Shihab. Birokrasi. Berikut merupakan sedikit cuplikan mengenai materi yang akan kami sampaikan. Yang lainnya adalah pemerintahan. Dari aturan yang sangat selanjutnya, birokrasi. Mengenai latar belakang, birokrasi tidak akan terlepas dari apa yang namanya organisasi. Organisasi itu sendiri merupakan sekumpulan manusia yang memiliki satu tujuan. Kemudian organisasi juga dipandang statis dan juga dinamis. Organisasi yang dipandang statis yaitu merupakan sebuah wadah, tapi ketika organisasi dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, maka itu merupakan hubungan atau interaksi antara individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, atau individu dengan individu. Nah, kemudian berangkat dari situ muncullah birokrasi. Birokrasi itu sendiri adalah organisasi yang paling dibutuhkan manusia. Dari kita lahir sampai nanti kita mati, bahasanya kita akan selalu berurusan dengan apa yang namanya birokrasi. Nah, kemudian birokrasi ini juga merupakan hal yang paling dibenci oleh manusia. Kadang-kalanya setiap masyarakat ketika akan berurusan dengan apa yang namanya birokrasi, seringkali mengeluh oleh karena pelayanan yang kurang efektif, efisien, dan juga mungkin sikap dan perilaku serta etika dari para birokrasi itu sendiri yang kurang baik. Birokrasi pertama kali diperkenalkan oleh filosof Prancis bernama Baron de Grimm dan Vincent de Journay. Nah, kata birokrasi ini berawal dari kata bureau yang artinya meja tulis, di mana pemerintahan di sana bekerja di belakangnya. Pemerintah Prancis digambarkan sebagai pemerintahan yang buruk. Nah, oleh karena itu muncullah sebuah istilah yang dinamakan dengan buremania untuk menjatuhkan wibawa atau menjatuhkan kata dari kata birokrasi itu sendiri, bureau itu sendiri. Nah, selanjutnya muncul istilah-istilah lain mengenai birokrasi. Yang pertama ada burokratia, yaitu dalam bahasa Perancis, kemudian burokratie dalam bahasa Jerman, kemudian burokrazia dalam bahasa Italia, dan bureaucracy dalam bahasa Inggris.
Nah, lantas selanjutnya istilah tersebut digunakan untuk mendefinisikan sebuah organisasi atau institusi yang menjalankan pemerintah di suatu negara. Nah, birokrasi ini sendiri merupakan bisa dikatakan merupakan sebuah roda daripada pemerintahan, oleh karena birokrasi akan selalu berkaitan dengan manusia yang menjalankan setiap peran dan juga tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam suatu negara. Nah, disebutkan juga bahwasanya birokrasi dipandang sebagai mesin negara atau state machinery, bagaimana birokrasi ini jalan, bagaimana birokrasi ini dijalankan baik dengan buruk. Nah, itu akan menggambarkan dari suatu negara itu sendiri. Nah, seperti yang disebutkan oleh Usandajani dalam Ummama, bahwasanya birokrasi itu adalah hal yang menentukan baik dan buruknya sebuah negara. Apabila sebuah birokrasi baik, maka negara itu juga disebut baik. Dan apabila birokrasi itu buruk, maka sebuah negara bisa dikatakan sebuah negara yang buruk. Nah, lantas menurut pengertian para ahli, pertama ada Bintoro Cokroamidjojo, bahwasanya birokrasi merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan banyak orang. Nah, jadi birokrasi ini karena menyangkut dan juga terkait dengan hal keorganisasian, itu berarti bahasanya banyak orang yang menjalankannya dan juga banyak peran dan tugas masing-masing daripada orang-orang tersebut. Kemudian menurut Dwijo Wijoto, birokrasi merupakan alat administrasi rasional netral, kapasitas potensial untuk menangani hal-hal baik dan buruk. Nah, di sini ada kata administrasi rasional, di mana hal ini berkaitan dengan bagaimana menjalankan sebuah negara, bagaimana menjalankan sebuah pemerintahan. Kemudian menurut Blau dan Page, bahwasanya birokrasi merupakan menegakkan prinsip-prinsip administrasi efisien mungkin. Nah, di sini Blau dan Page bahasanya menyamakan administrasi dengan manajemen, di mana di dalamnya terdapat sebuah prinsip-prinsip administrasi atau prinsip-prinsip manajemen yang bicara mengenai bagaimana proses planning, organizing, kemudian updating, dan juga controlling. Nah, lantas ada pandangan dari Max Weber mengenai birokrasi itu sendiri. Pertama adalah penegasan tentang rasionalisasi dalam konteks organisasi. Kemudian tindakan rasional digunakan untuk mengendalikan ketidakpastian. Ketidakpastian di sini merupakan ketidakpastian daripada lingkungan eksternal itu sendiri, karena biasanya birokrasi akan selalu berhadapan dengan masyarakat yang notabene merupakan sebuah unsur yang selalu berubah-ubah, sebuah unsur yang tidak tetap dan juga dinamis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Del Effendi Faliba. Oke, terima kasih Saudara Iksan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu birokrasi Max Weber. Nah, sebelum kita masukin pengertian dari birokrasi Max Weber, kita mengetahui sih siapa itu Max Weber. Nah, Max Weber sendiri itu ada seorang sosiolog yang berasal dari Jerman pada abad ke-19 yang mengukuhkan tentang teori rasionalisasi birokrasi. Nah, dalam teorinya sendiri, Max Weber berkata bahwa birokrasi adalah suatu organisasi yang besar yang memiliki otoritas legal, nasional, legitimasi, ada pembagian kerja, dan bersifat impersonal. Next. Oke, selanjutnya ada birokrasi Max Weber sendiri. Kita mengenal dengan ada 3 otoritas yang terutama. Yang pertama itu ada otoritas legal nasional, yang kedua ada otoritas tradisional, dan yang ketiga ada otoritas kalifatik. Selain itu, Max Weber juga menjelaskan adanya 8 prinsip di dalam birokrasi. Yang pertama, adanya peraturan formal yang tertulis, kedua adanya hierarki, ketiga karyawan diseleksi berdasarkan kompetensi,
Keempat, adanya hubungan karyawannya bersifat impersonal. Kelima, adanya terdapat kestabilan upah atau intensif dan jaminan pensiun. Keenam, adanya pembagian kerja yang jelas. Ketujuh, adanya jenjang karir bagi karyawan. Dan kedelapan, adanya pemisahan pendidikan dan fungsi karyawan. Next. Nah, selanjutnya ada konsep rasionalitas Max Weber. Nah, di dalam konsep rasionalitas sendiri itu ada dua, itu yang bersifat formal dan bersifat nyata. Nah, kalau yang bersifat formal itu adalah yang bersifat formalitas yang berada dalam sebuah organisasi. Sedangkan yang rasionalitas nyata itu yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Selanjutnya tantangan tipe ideal birokrasi. Next. Nah, di birokrasi sendiri ada dua tipe, yaitu tipe positif dan tipe negatif. Yang pertama, birokrasi bersifat positif itu beberapa contohnya yaitu ada keputusan dan prosedurnya berdasarkan kriteria umum, tingkat kompetensi rata-rata dalam menafsirkan hukum berkat pelatihan yang diberikan, terus ada remunerasi penuh waktu, dan terakhir ada mengurangi godaan korupsi. Itu tipe positif dari birokrasi. Next. Nah, selain ada tipe positif, artinya birokrasi juga bersifat negatif. Kenapa disebut negatif? Dijelaskan sini bahwa meskipun Max Weber menganjurkan keunggulan teknis atas bentuk organisasi dan manajemen lainnya, birokrasi adalah ciptaan manusia yang dimana meskipun secara fatal dikomplikasikan oleh fungsi teknisnya dan individu yang cepat akan kehilangan kendali. Next. Selanjutnya konfigurasi birokrasi. Next. Nah, sebelumnya kita dijelaskan ada tipe 3 otoritas, yaitu otoritas tradisional, otoritas pragmatik, dan otoritas legal. Nah, apa sih ketiga tipe otoritas itu? Nah, otoritas tradisional itu adalah tipe otoritas yang dimana kita melihat dari pelakunya yang kita dambakan atau yang dianggap besar. Sedangkan kalau otoritas pragmatik itu tipe otoritas yang seringkali berhubungan dengan kepercayaan atau agama atau norma. Nah, sedangkan otoritas legal itu otoritas yang dimana yang bertumpu pada hukum yang berlaku. Next. Selanjutnya patologi birokrasi. Next. Nah, apa sih yang disebut patologi? Nah, dalam ilmu kedokteran itu disebut dengan analogi patologi. Next. Nah, di sini ada 5 kelompok penting yang terdapat dalam birokrasi menurut Syagian. Yang pertama itu adalah patologi yang muncul karena persepsi, patologi yang disebabkan kurangnya pengetahuan, patologi yang timbul karena tindakan, patologi yang dimanifestasikan, dan terakhir adalah patologi yang merupakan akibat. Next. Nah, mungkin kita terlalu banyak materi ya. Mungkin kita akan break sebentar, lalu kita akan mainkan sebuah games, yaitu nama gamesnya adalah quiz emosi. Next. Nah, untuk cara mainnya sebenarnya gampang banget loh. Di mana peserta itu hanya harus menjawab pertanyaan aja. Ini sangat gampang, walaupun pertanyaan ini membuat peserta mungkin frustasi. Next. Oke, kita main yang quiz pertama. Next. Oke, di pertama itu di level aman. Nah, pertanyaan kakinya ada 4 dan bisa terbang. Apakah itu? Oke, kita langsung ke jawabannya aja. Oke, jawabannya adalah 2 burung terbang. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next. Oke, yang quiz kedua.
Kuis kedua ini levelnya tidak jelas. Pertanyaannya adalah, kamu adalah orang santuy. Berarti kamu adalah, oke langsung ke jawabannya, mageran. Oke, kita next lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita masuk ke kuis ketiga. Ini level sesat. Pertanyaannya adalah, apa sebutan untuk orang yang telah mengambil lalu pergi? Jawabannya adalah, langsung saja. Oke, jawabannya adalah mantan. Oke, next. Ya, pertanyaan udah habis. Oke, sekarang lanjut aja kita ke materi berikutnya yang akan dilakukan oleh Agatha. Silakan. Oke, selanjutnya materi berikutnya itu elemen birokrasi. Next. Yang pertama ada standarisasi dan formalisasi, yaitu Max Weber menyoroti 4 karakteristik standarisasi dalam literatur teori organisasi, yaitu proses kerja, hasil kerja, dan keterampilan pekerja. Formalisasi dalam sebuah organisasi mengacu pada sejauh mana tenaga kerja distandarisasi di dalam organisasi. Yang kedua, ada pembagian kerja dan spesialisasi. Pembagian kerja organisasi mengarah pada spesialisasi dan pembentukan kelompok-kelompok khusus. Spesialis adalah mereka yang berspesialis dalam bidang pekerjaan tertentu. Yang ketiga, ada hierarki otoritas. Seorang anggota organisasi harus mematuhi wewenang pejabatnya hanya dalam peran sebagai anggota. Menurut Max Weber, mereka juga harus mengikuti hukum dan kebebasan pribadi seseorang dilindungi oleh fakta bahwa dia hanya tunduk pada otoritas dalam hal tugas pekerjaannya. Yang keempat, ada profesionalisasi. Profesionalisasi mengacu pada pengembangan jenis dan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk perilaku profesional. Standar kompetensi profesional ini berlaku baik bagi mereka yang akan memasuki industri maupun yang sudah ada. Dan yang terakhir, yaitu dokumentasi tertulis. Birokrasi mengandalkan dokumen untuk membantu pelaksanaan operasional. Max Weber sendiri menegaskan bahwa dalam organisasi birokrasi segala tindakan, keputusan, dan peraturan administrasi dibuat dan dicatat secara tertulis. Hal ini dilakukan baik untuk pembahasan dan rekomendasi pendahuluan, maupun untuk keputusan akhir, serta segala bentuk perintah dan peraturan. Menurut Max Weber, pengelolaan dokumen-dokumen tersebut merupakan tugas unit kantor. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Boleh Dimas. Oke, Max sendiri mengatakan bahwa birokrasi rasional adalah birokrasi yang muncul atas dasar aturan otoritas hukum, bukan karena alasan lain. Ada beberapa birokrasi rasional, yaitu ada pejabat individu memiliki kebebasan pribadi, tetapi dibatasi oleh posisi mereka, dan pekerjaan menurut hierarki, tanggung jawab dan fungsi masing-masing posisi dalam hierarki berbeda. Setiap pejabat memiliki kontrak kerja yang harus dijalankan. Setiap pejabat memiliki kontrak kerja yang harus dijalankan, dan setiap pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesionalnya melalui ujian komprehensif. Setiap pejabat berhak atas upah dan pensiun, memiliki struktur pengembangan karir yang jelas. Setiap pejabat tidak boleh melakukan tugasnya untuk keuntungan pribadi. Setiap petugas berada di bawah kendali dan pengawasan sistem yang beroperasi secara disiplin. Sedangkan menurut Max Weber, birokrasi patologis adalah birokrasi yang mengandung penyakit yang muncul dari tindakan birokrasi dan kondisi yang memberi peluang, baik aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi. Ada beberapa jenis birokrasi. Menurut Max Weber, tidak ada birokrasi yang bebas dari patologi. Begitu pula sebaliknya, tidak ada birokrasi yang mengandung semua patologi. Dan kesimpulan yang dapat ditarik, yang pertama ada birokrasi merupakan organisasi yang terstruktur. Kedua, orang di dalamnya memiliki peran dan tugas masing-masing. Ketiga, memiliki tujuan. Keempat, berupaya bergerak seefektif dan seefisien mungkin. Dan di sisi lain, organisasi yang dibenci masyarakat itu yang bergerak lambat,
Terus sering terjadi pemborosan dan terdapat praktik-praktik KKN. Next. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri presentasi kita pada hari ini, kami punya sebuah pantun. Naik damar pergi ke Dubai, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.